Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan al-aslu ats-tsaminu, pokok atau kaidah yang ke ats-tsaminu yang ke 8. Ya juzu, yaitu boleh, ya juzu boleh, doa'u, yaitu berdoa, al-makhluki, kepada makhluk, wal istighatsatu, dan meminta keselamatan, meminta pertolongan, bihi, kepada makhluk, bisyarto, ini dengan 2 syarat. Dengan apa? 2 syarat. Boleh berdoa kepada makhluk atau meminta bantuan kepada makhluk dengan 2 syarat. An yakuna hayyan, yaitu dia itu haruslah apa? Hayyan, orang yang hidup. Yang dimintai tolong adalah orang atau manusia yang masih hidup. Maksudnya hidup di mana? Hidup di alam dunia. Hadiron, dan orangnya itu hadir. Maksudnya hadir apa? Ghaira ghaibin, tidak gaib. Tidak apa? Gaib. Kalau gaib itu apa? Tidak hadir. Jadi orangnya hadir, maksudnya hadir itu bisa berkomunikasi, ya, atau orangnya ada di hadapan kita. Kalau orangnya nggak ada di hadapan kita atau tidak bisa berkomunikasi, berarti gaib. Orangnya apa? Gaib. Kalau orangnya gaib, ada nggak orangnya? Nggak ada. Orangnya ada tapi tidak hadir. Orangnya di mana? Misalnya orangnya di Sulawesi atau di Kalimantan, kan tidak hadir di sini atau tidak berkomunikasi, ya kan? Wa an yakuna qadiron, dan syarat yang kedua apa? Haruslah yang diminta itu qadiron, yaitu orang yang mampu. Orang yang mampu, artinya apa yang diminta itu adalah sesuatu yang dikuasai oleh makhluk. Dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, man da'a makhlukon, barang siapa yang berdoa makhlukon, kepada siapa? Makhluk, au istaghotha bihi, atau beristighosah, yaitu apa? Meminta tolong kepada makhluk, wa huwa hayyun, dalam keadaan dia masih apa? Hidup. Hadirun, dan orang yang diminta tolong apa? Hadir, berarti orangnya ada di situ, bisa berkomunikasi. Qadirun, dan orangnya apa? Mampu memberikan bantuan. Lam yakun bidzalika abidan li ghairillahi, maka tidaklah dia itu dengan perbuatannya itu dikatakan abidan, beribadah atau menyembah kepada siapa? Selain Allah. Kenapa? Karena yang dia mintai orangnya masih hidup. Kemudian orangnya apa?
hadir, dan sesuatu yang dimintakan atau yang dimintakan itu pertolongannya adalah sesuatu yang dia mampu. Meminta bantuan hukumnya apa? Boleh ya. Artinya itu bukan termasuk beribadah kepada selain Allah. Kaman yastanjidu bisahibihi, seperti orang yang yastanjidu, mungkin maksudnya meminta tolong, meminta bantuan gitu, bisahibihi, kepada temannya. Ada orang dia minta apa? Bantuan, minta tolong kepada temannya. Liyu'inahu, untuk apa? Membantunya. Li di sini namanya lamu apa? Lamu kai, termasuk alat nasab. Ya, makanya dibaca mansub toh, li yu'inahu, yu'ina mansub ya. Untuk membantunya. Dia minta tolong temannya. Temannya ada, hidup, hadir. Idza kana hadiron, ketika orang itu orangnya hadir. Ya. Yang diminta itu ada dan bisa berkomunikasi. Wa kama, dan sebagaimana contohnya yang lain disebutkan, istaghotha, itu meminta bantuan, beristighosah. Al-Israiliyu, yaitu seorang dari Bani Israel. Dahulu di zaman Nabi Musa dikisahkan ada seorang Bani Israel itu minta bantuan kepada siapa? Bi Musa alaihi salam, itu kepada Nabi Musa. Fi qaulihi, di dalam ayatnya Allah menceritakan, fastaghothahu, maka beristighosah, itu meminta bantuan kepadanya. Nyanya di sini kepada siapa? Musa. Meminta bantuan kepada Musa. Siapa itu? Alladzi min syi'atihi, yaitu orang yang dari Syiah. Syiah itu apa? Kelompoknya, dari sukunya. Dari sukunya Nabi Musa. Nabi Musa Bani apa? Bani Israel, ya kan? Bani Israel, keturunan Nabi siapa itu? Israel itu nama lain Nabi Yakub, ya kan? Fastaghosahu, maka beristighosah, minta tolong kepada Nabi Musa. Alladzi min syi'atihi, yaitu orang yang dari sukunya, Nabi Musa. Alalladzi, untuk menghadapi orang yang min aduwihi, dari siapa? Musuhnya, dari musuhnya Nabi Musa, dari kaumnya siapa? Fir'aun. Berarti orang itu meminta bantuan, yaitu berdoa istilahnya, berdoa meminta bantuan kepada siapa? Nabi Musa, ya kan? Berarti boleh tidak meminta bantuan kepada orang yang masih hidup? Boleh, gitu. Apa dalilnya? Ya ini. Orang itu minta tolong kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menolong. Wa kama fi qouli Hajar, sebagaimana juga dalam perkataan Hajar. Hajar istrinya Nabi apa? Ibrahim, ya. Apa kata Hajar? Aghith, ya, berikanlah pertolongan. In kana indaka khairun, jika engkau, ya, memiliki khairun, memiliki kebaikan. Ya, dia berkata kepada orang lain, ya, berilah bantuan kalau engkau memiliki kebaikan. Wa ala hadza, dengan demikian, fayakunu, maka doa ghairillahi, berdoa kepada selain Allah, syirkan, dihukumi apa? Syirik. Itu kapan?
fi ahwalin salasatin, dalam berapa? 3 keadaan. Jadi berdoa kepada selain Allah itu dihukumi syirik dalam ada 3 keadaan. Baik. Nah, pembahasan berikutnya apa? Al-ahwalu itu keadaan-keadaan. Al-ahwal jamak dari apa? Hal. Al-ahwal itu keadaan-keadaan allati yakunu fiha, yang pada keadaan itu, kesempatan itu doa ghairillahi, berdoa kepada selain Allah dihukumi apa? Syirkan, syirik. Ada tadi berapa keadaan? 3. Al-awalu yang pertama an yas'alahu ma la yaqdiru alaihi illallahu wahdahu, yaitu meminta kepadanya apa yang tidak, sesuatu yang tidaklah menguasai hal itu kecuali siapa? Allah semata. Dia meminta kepada seseorang atau sesuatu, padahal sesuatu ini yang menguasainya hanya siapa? Allah. Berarti kan yang dia minta itu ya wewenangnya siapa? Allah. Kalau selain Allah ya tidak punya wewenang, itu bukan wewenangnya makhluk. Kalau dia mintanya kepada selain Allah berarti kan dia mensejajarkan makhluk dengan siapa? Allah. Karena itu wewenangnya Allah. Seperti apa? Kahidayatil qulubi, seperti memberikan petunjuk, taufik ke dalam hati. Yang bisa memberikan petunjuk ke dalam hati siapa? Allah saja kan? Yang lain nggak bisa, malaikat pun nggak bisa. Wa maghfirati dzunubi, dan juga untuk mengampuni apa? Dosa-dosa. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah, ya kan? Makanya kalau ada orang kok minta ampunnya kepada selain Allah, ya itu berbuat apa? Syirik, ya kan? Seperti orang-orang Nasoro itu kan, minta ampunnya kepada siapa? Pastor apa itu ya? Wa injabil waladi, dan juga apa itu? Injabil waladi itu supaya bisa melahirkan anak, supaya bisa memiliki apa? Anak. Yang bisa memberikan keturunan, yang bisa membuat orang yang itu punya anak siapa? Allah kan? Ya manusia bisa berusaha, tetapi kan tidak setiap usahanya itu terus bisa melahirkan apa? Anak, ya kan? Kan nggak mesti, gitu. Karena yang menentukan berhasil tidaknya kan Allah. Jadi nggak bisa minta anak itu kepada selain Allah. Maksudnya minta diberi keturunan, gitu kan? Kalau berusaha ya bisa, tapi ya yang bisa memberikan itu Allah saja. Wa nuzulil ghaithi, dan juga apa? Turunnya atau menurunkan hujan. Yang bisa menurunkan hujan siapa? Allah saja. Ya bisa saja orang bikin hujan buatan, tapi kan bukan hujan beneran. Artinya hujan yang benar-benar hujan ya yang bisa menurunkan hanya Allah. Atau hujan buatan pun belum tentu jadi, ya kan? Bisa terjadi ya kalau Allah takdirkan. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang itu adalah kekhususan apa? Allah. Memberi, misalnya menyembuhkan penyakit, itu juga siapa yang bisa menyembuhkan? Allah, ya kan? Ya dokter kan cuma memberikan obat, ya, resep. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan ya hanya Allah saja. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainu. In di sini maknanya apa? In di sini artinya tidak, ya sama dengan ma. Artinya apa? Tidak. Jadi in di sini maknanya sama dengan ma. Apa ma? Tidak. Dan tidaklah ada sesuatu pun illa kecuali
indana di sisi kami khazainuhu, yaitu apa? Perbendaharaannya. Perbendaharaannya itu hanya Allah yang menguasai perbendaharaan langit dan bumi segala sesuatu. Termasuk diantaranya adalah hujan tadi. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum, dan tidaklah kami turunkan perbendaharaan itu kecuali dengan kadar yang sudah diketahui. Allah yang menentukan berapa yang turun. Ibaratnya hujan itu seberapa deras, seberapa banyak, seberapa luas, hanya Allah yang tahu. Ya manusia mungkin cuma bisa memperkirakan cuaca, perkiraan saja. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin, dan apabila yamsaska, yaitu Allah apa? Menimpakan kepadamu, Allah menyentuhkan, maksudnya menimpakan, menurunkan kepadamu bidurin, dengan suatu apa? Mara bahaya. Durin ini nakirah atau ma'rifat? Nakirah, ya, dalam isim nakirah dalam konteks apa ini? Syarat toh? Ada isim syarat tidak? Ada yang mana? In. Ada apa? In dan isim syarat. Kalau ada isim nakirah dalam konteks apa? Syarat, maka itu memberikan makna apa? Umum. Kalau ada isim apa? Nakirah dalam konteks syarat, atau dalam konteks apa dulu? Nafi, atau dalam konteks nahi, ya kan? Kalau ada kalimat larangan atau kalimat penafian atau kalimat syarat, kemudian ada isim apa? Nakirah, maka memberikan makna apa? Umum. Jika Allah menimpakan kepadamu satu bahaya apapun, jadi bahayanya di sini apa? Sifatnya umum, apapun bahayanya, baik yang besar maupun yang kecil, ya kan? Mau malapetaka, mau gunung meletus, mau tsunami, mau wabah, ya apapun itu. Seandainya Allah menetapkan ada bahaya yang menimpamu, walaupun hanya pada satu orang saja, fala kasyifalahu, ya, maka tidak ada yang bisa kasif apa? Yang menyingkap untuknya itu, yang menyingkap bahaya itu, tidak ada yang bisa mengangkatnya illa huwa, kecuali siapa? Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang itu mengalami kesulitan atau penyakit atau sakit atau musibah, yang bisa menghilangkan musibah itu siapa? Ya Allah saja, walaupun musibahnya kelihatannya apa? Kecil, ya kan? Wa in yuridka, sebaliknya di sini Allah mengatakan, dan apabila Allah menghendaki kepadamu bi khairin, dengan suatu apa? Kebaikan. Khairin ma'rifat atau nakirah? Nakirah kan, tanwin toh. Nakirah dalam konteks apa tadi? Syarat, maka memberikan makna apa? Umum. Jadi seandainya Allah menghendaki kepadamu suatu kebaikan, Allah ingin memberikan suatu kebaikan apapun itu, ya. Entah itu lulus kuliah misalnya, atau nilainya bagus, atau dapat apa, rezeki apa misalnya, apapun itu, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang bisa apa? Menolak keutamaan dari Allah. Kalau Allah sudah tetapkan antum dapat suatu kebaikan, ya sudah, tidak ada yang bisa menolaknya gitu. Ibaratnya Allah sudah takdirkan antum hadir di sini ikut belajar kan bareng-bareng, ya tidak ada yang bisa mengalihkannya gitu. Mungkin di tempat lain banyak kegiatan misalnya, atau ada makan-makan misalnya, antum hadir di sini kan, nah itu karena sudah Allah yang menghendaki. Nah, itu namanya iradah apa? In yuridka bi khairin. Iradah apa ini? Iradah ada berapa dulu? Kehendak Allah ada berapa? Dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah
syariah. Kalau sesuatu yang pasti Allah cintai itu namanya iradah syariah. Allah ingin kita itu sholat, kita taat, ya kita beramal, itu iradah apa? Syariah. Kalau misalnya Allah menghendaki ada orang tertimpa musibah, itu iradah apa? Kauniyah, ya kan? Iradah kauniyah. Di sini iradahnya iradah apa? Jika Allah ingin memberikan kepadamu suatu kebaikan, kebaikan ini umum, baik dia dalam agama maupun dalam urusan dunia. Orang kafir bisa nggak dapat kesehatan? Bisa toh? Orang kafir bisa dapat duit, orang kafir bisa sembuh kan? Berarti iradah di sini iradah kauniyah. Ya. Yusibu bihi yang Allah berikan dengannya man yasha'u kepada siapa yang dia kehendaki min ibadihi di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim dan dia Allah al-ghafur Maha pengampun, ar-rahim Maha penyayang. Jadi syarat yang pertama tadi apa? Jadi dikatakan bahwa berdoa kepada selain Allah itu bukan termasuk apa? Berdoa kepada selain Allah termasuk syirik. Yang pertama apa? Kalau dia meminta sesuatu yang hanya khusus dikuasai oleh Allah. Jadi yang diminta itu sesuatu yang hanya wewenangnya siapa? Allah. Kalau dia mintanya itu sesuatu yang khusus milik Allah, kok dimintanya kepada siapa? Selain Allah, maka hukumnya apa? Dia berbuat syirik, ya, karena dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Yang kedua, an yad'uwa mayyitan wa yas'aluhu atau yas'alahu. Yang kedua yang dihukumi juga termasuk perbuatan syirik, yaitu syirik apa ini maksudnya? Syirik besar seperti yang tadi juga, yaitu dia berdoa kepada mayyitan. Maksudnya apa? Orang yang sudah meninggal, ya, siapapun itu. Wa yas'alahu dan dia berdoa dan dia meminta kepada orang tersebut. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menceritakan walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian seru, yang kalian berdoa kepada selain Allah itu ma yamlikuna min kitmir, mereka itu tidak memiliki, tidak menguasai apa? Min kitmir, sedikit pun apa? Kitmir yaitu kulit ari. Mereka tidak menguasai walaupun setipis kulit apa? Ari. Yaitu lapisan yang apa namanya? Yang tipis yang ada di luar biji apa? Kurma apa? Kitmir, selaput tipis, ya. In tad'uhum, jika kalian berdoa kepada mereka karena mereka sudah meninggal, la yasma'u du'aakum, mereka apa? Tidak bisa mendengar permintaan kalian karena sudah mati kan? Orang yang sudah mati bisa mendengar tidak? Tidak kan? Walau sami'u, seandainya pun mereka bisa mendengar, kalaupun anggap saja seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, tidak bisa mereka memenuhi permintaan kalian karena sudah beda alam, ya kan? Wa yaumal qiyamati, dan nanti pada hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum, mereka itu akan mengingkari apa? Kesyirikan kalian. Maksudnya mereka yang mengingkari siapa ini? Yang dimintai itu orang-orang tadi yang sudah meninggal, yang dimintai selain ya yang dimintai tadi, entah itu nabi atau wali, ya kan? Ya mungkin kalau di Indonesia ya wali-wali lah, sunan-sunan gitu kan. Kan banyak orang datang ke kubur wali-wali itu. Ya salah satunya mungkin bisa jadi orang berdoanya kepada siapa? Wali, kan? Nah itu nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkari apa? Syirik yang kalian lakukan, yaitu orang yang berdoa kepada siapa?
orang yang sudah meninggal. Disebut sebagai apa di sini? Yakfuruna bi syirkikum. Berarti kalau ada orang berdoa kepada orang yang sudah mati, hukumnya apa? Syirik berdasarkan ayat ini. Ayat ini jelas menjelaskan, menegaskan orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati hukumnya apa? Syirik. Mau yang diminta itu wali, mau nabi. Wala yunabbi'uka, dan tidaklah bisa memberitakan kepadamu mislu khobirin, seperti khobir, seperti Allah yang maha teliti. Maka dikatakan di sini oleh Syekh, fasammallahu du'a al-amwati wal ahjari syirkan. Maka Allah menamakan perbuatan berdoa kepada orang yang sudah mati dan juga berdoa kepada apa? Ahjar. Apa ahjar? Ahjar. Batu-batu, maksudnya berhala-berhala ya, patung-patung. Kalau ada orang minta kepada patung misalnya kan, atau arca atau berhala. Ya, atau mungkin kalau tempat kita mungkin ada orang minta kepada ya misalnya candi-candi misalnya kan. Syirkan, maka perbuatan itu disebut sebagai apa? Kesyirikan, dan itu yang menamakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu," dan siapakah yang lebih sesat? Man di sini apa namanya? Isim istifham. Namanya istifham apa di sini? Ingkari, yaitu pertanyaan apa itu? Retoris, sebuah pertanyaan tetapi tidak membutuhkan apa? Jawaban, ya. Pertanyaan ya enggak butuh jawaban, artinya orang sudah paham. Waman adallu, siapakah yang lebih sesat? Siapakah yang lebih sesat? Berarti enggak ada yang lebih sesat daripada ini, yaitu apa? Mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang menyeru berdoa kepada siapa? Selain Allah. Nah, selain Allah ini bagaimana sifatnya? Dikatakan man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang orang itu tidak bisa menjawab permintaannya sampai hari kiamat. Kenapa tidak bisa menjawab? Ya karena orangnya sudah mati ya kan, sudah meninggal, sudah di alam kubur. Mau dimintai terus tiap hari sampai hari kiamat ya nggak bisa menjawab, dia sudah meninggal. Maka orang yang berdoa kepada mayit itu sesat, sangat sesat, paling sesat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka itu yang dimintai terhadap doa yang ditujukan mereka lalai, yaitu tidak tahu. Wa idza husyiran nasu, dan ketika dikumpulkan manusia nanti di hari kiamat, kanu lahum, adalah mereka itu terhadap yang beribadah, yang berdoa, a'daan, mereka menjadi apa? Musuh. Jadi yang dulu ketika di dunia mereka datang ke kubur wali, misalnya dia minta kepada wali yang sudah mati itu, maka wali-wali itu nanti pada hari kiamat akan memusuhi orang yang berdoa kepada siapa? Dirinya. Jadi kan sia-sia nih, udah capek-capek datang ke kubur wali, berdoanya kepada wali lagi, nanti pada hari kiamat dimusuhi sama wali. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan adalah mereka itu terhadap ibadah yang dikerjakan orang-orang tadi itu mereka mengingkari, itu artinya tidak setuju. Jadi enggak ada ceritanya wali atau sunan itu yang mengajarkan untuk mengagungkan kuburan-kuburan wali, atau apalagi memerintahkan jamaahnya untuk berdoa kepada wali yang sudah mati. Enggak ada ajarannya itu. Waman, dan man itu sebagaimana sudah kita sebutkan, lil akili, ini diperuntukkan untuk siapa? Kalau man dalam bahasa Arab untuk yang berakal. Artinya apa? Annal ma'budina min dunillahi, bahwasanya yang disembah tadi, orang-orang yang disembah selain Allah tadi yang dimintai, al maksudina fi hadhil ayati, yang dimaksud dalam ayat ini basyarun, adalah manusia. Ya tadi manusianya sudah mati gitu, sudah beda alam.
Atau kata para ulama bisa juga termasuk dalam ayat ini siapa? Jin, ya. Jin yang misalnya dia mintanya sama jin, ya kan? Ya karena jin juga beda alam, ya kan? Mungkin antum teriak-teriak ya, kalau jinnya dengar, mungkin jinnya lagi ada urusan, ya kan? Tidak mesti tahu yang antum minta itu. Ya sebagaimana dikisahkan dalam hadis yang sahih, kan, ada manusia dulu beribadah kepada bangsa apa? Jin. Nah, jinnya masuk Islam, ya kan? Malah yang nyembah masih kafir, ya kan? Nah, kan repot itu. Jinnya aja masuk Islam, yang nyembah malah masih kafir. Berarti kan kalah, ya, kalah update. Kalah sama jinnya. Jinnya aja tobat, maksud yang nyembah gak tobat dulu. Itu kan kebangetan. Au malaikatun, atau yang diminta itu siapa? Malaikat. Jadi seandainya ada orang berdoa kepada malaikat, hukumnya juga sama seperti ini, hukumnya syirik apa? Akbar. Kenapa? Karena malaikat makhluk gaib, kan? Dan makhluk gaib itu nanti masuknya hukum yang ketiga tadi. Jadi karena dia hukumnya seperti orang yang meninggal. Dalam artian kan beda alam. Maksudnya dia bukan di alam manusia, dia bukan manusia, jelas. Kita juga nggak tahu antum mau manggil malaikat gimana caranya. Gitu. Nah, malaikat tuh masing-masing sudah punya tugas, punya urusan sendiri. Makanya nggak ada ceritanya dulu Rasulullah SAW ya berdoa kepada malaikat, nggak ada kan? Yang ada Rasulullah SAW ditawari, datang malaikat penjaga apa? Bukit, ya kan? Itu kan ditawari, bukan minta, kan? Beliau kan nggak minta. Nggak ada juga sahabat yang berdoanya kepada malaikat, ya kan? Nggak ada. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga, ya, yang termasuk kesyirikan dalam berdoa kepada siapa? Selain Allah, an yad'uwa ghaiban anhu, yaitu maksudnya dia berdoa kepada makhluk atau orang yang gaib darinya, yang dia tidak berkomunikasi, ya. Artinya orangnya enggak ada di situ ataupun orangnya di tempat lain tapi tidak ada hubungan dengan saluran telekomunikasi. Kalau orang minta tolong orangnya di luar negeri ya nggak apa-apa kalau pakai telepon atau pakai WA atau email. Fa innahu la yuhitu bil aswati, karena ini maksudnya secara khusus memanggil dengan suara, ya. Fa innahu la yuhitu bil aswati illallahu, karena tidaklah ada yang bisa meliputi semua suara kecuali siapa? Allah. Yang bisa mendengar semua suara di seluruh penjuru dunia ini hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang bisa mendengar semua suara dimanapun, dari manapun, sebesar apapun volumenya. Wala yughisul makruba fi ghaibatil khalqi illa huwa, dan tidak juga ada yang bisa menolong orang yang susah, makrub orang yang sedang apa? Kesusahan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia fi ghaibatil khalqi, ketika orang itu tidak ada di hadapannya, kecuali siapa? Allah. Ibaratnya yang bisa menolong dari jarak jauh siapa? Hanya Allah saja. Orang lagi susah dari jarak jauh ditolong. Gimana caranya? Ya, yang bisa nolong hanya Allah saja. Orang mau tenggelam di tengah lautan gitu. Maksud yang dia minta misalnya siapa? Habib siapa gitu. Habib siapa? Dia minta itu. Ya kan nggak bisa. Habibnya di mana? Fahuwa alladzi qad wasi'a sam'uhu al-aswata, karena hanya Allah lah yang maha luas pendengarannya meliputi seluruh suara. Ya bukan cuma suara manusia, suara binatang pun Allah tahu dimanapun, binatang apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka mengira bahwasanya kami Allah tidak mendengar sir, apa itu? Apa yang mereka rahasiakan, wa najwahum, dan apa? Najwa itu apa? Bisik-bisik yang ada di antara mereka. Allah tahu orang mau bersuara keras, mau bisik-bisik, atau mau ngomongnya dalam hati juga Allah tahu, kan? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, ya sekali-kali apa? Tidak, ya.
para utusan kami itu para malaikat di sisi mereka senantiasa apa? Mencatat. Demikian juga Allah mengatakan ma yakunu min najwa thalathatin, tidaklah ada suatu perbincangan bisik-bisik 3 orang illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat. Tidaklah ada 3 orang bisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisum, dan tidaklah ada 5 orang yang bisik-bisik ya, kecuali Allah yang ke-6, dan seterusnya. Wala adna min dzalika wala aktsara, dan tidak lebih sedikit daripada itu dan tidak juga lebih banyak ya. Seandainya cuma ada dua orang bisik-bisik, berarti yang ketiga siapa? Allah. Ataupun lebih banyak ya sama saja. Illa huwa ma'ahum, kecuali dia yaitu Allah selalu bersama mereka. Aina makanu, dimanapun mereka apa? Berada. Yang dimaksud kebersamaan di sini kebersamaan yang sifatnya apa? Umum ya kan? Namanya ma'iyah ammah. Karena kebersamaan Allah itu ada berapa macam? Allah bersama hambanya itu ada berapa macam? Ada dua. Ada kebersamaan sifatnya umum dan ada yang kebersamaan sifatnya apa? Khusus. Kalau kebersamaan yang umum ya artinya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Maha mendengar ya kan? Itu kebersamaan yang apa? Umum, meliputi siapapun, mau orang beriman, mau orang kafir, ya siapa saja dimanapun. Itu kebersamaan yang sifatnya apa? Umum. Nah ini illa huwa ma'ahum aina makanu, berarti kebersamaan yang sifatnya apa ini? Umum. Adapun kebersamaan yang sifatnya khusus artinya apa? Yaitu bantuan, pertolongan, bimbingan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khusus bagi orang yang beriman. Ya misalnya Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Itu Allah akan membantu, Allah akan membimbing kalau orang itu sabar ya, dan seterusnya. Innallaha ma'al ladzina taqau, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Ya artinya Allah akan membantu, Allah akan menolong kalau orang itu bertakwa. Jadi kalau kebersamaan yang khusus diberikan kalau orang memenuhi apa? Syarat. Ada syarat-syaratnya, tidak semua orang. Tsumma yunabbi'uhum, kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka bima amilu, dengan apa yang telah mereka kerjakan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Makanya dikatakan di sini sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu apa? Alim, Maha mengetahui. Berarti kebersamaan tadi maksudnya kebersamaan apa? Ilmunya Allah, bukan zatnya. Karena Allah zatnya di mana? Allah di atas arsy ya kan? Allah itu maha tinggi, makanya kita katakan sabbihisma rabbikal a'la. Kita membaca doa subhana rabbiyal a'la. Allah itu maha tinggi kan? Allah paling tinggi ya kan? Maha tinggi. Allah fis sama, di atas langit, bukan di mana-mana ya kan? Jadi illa huwa ma'ahum aina makanu bukan berarti Allah bersama hamba dengan apa? Zatnya, tetapi bersama hambanya dengan apa? Ilmu ya, dan juga penglihatan dan pendengarannya. Mesti Allah selalu mengetahui, mengawasi, melihat, mendengar. Makanya dikatakan innallaha bikulli syai'in alim gitu. Karena ma'a dalam bahasa Arab itu tidak mesti menunjukkan apa? Kesatuan tempat. Ya, misalnya kita katakan orang lagi bersafar kan, dikatakan kami bersafar wal qamaru ma'ana, sementara bulan bersama kami. Bulannya di mana? Di langit, bulannya bukan di bumi ya, karena bulannya kan kelihatan terus gitu kan. Maka dikatakan kami selalu bersafar, ketika kami jalan bulan selalu menyertai kami, padahal bulannya di langit bukan di bumi. Dalam bahasa Arab ma'a itu tidak mesti apa? Menunjukkan kesatuan tempat. Walaisa ahadun minal basyari wala minal khalqi umuman, dan tidak ada seorang pun dari manusia ataupun makhluk apapun secara umum yasma'u aswatal ibadi kullihim, yang bisa mendengar suara seluruh hamba, seluruh makhluk semuanya.
Tidak ada satupun manusia ataupun makhluk ataupun hewan yang bisa mendengar semua suara dari semua tempat. Tidak ada. Walau sami'a mastata'an yujiba wa yughitha. Walaupun seandainya, ini istilahnya apa? Pengandaian. Seandainya dia bisa mendengar, gitu kan? Tidak mampu dia memberikan jawaban ataupun memberikan apa? Pertolongan. Jadi ibaratnya orangnya di sini yang minta tolong di Papua sana, mau nolongnya gimana? Dengar misalnya malah tersiksa kan? Orang di sana minta tolong gitu kan? Antum dengar di sini cuma bingung sendiri, mau nggak bisa bantu. Wa man taqada misla hadza, barang siapa yang punya keyakinan seperti ini bahwa ada orang, jadi misalnya kan kadang orang-orang sufi tadi kan banyak gitu. Kalau kamu saja ada masalah sebut nama gurumu misalnya kan. Nah, kayak gitu. Sebut namaku 3 kali gitu. Kalau ada orang punya keyakinan seperti ini, fi basyarin pada diri seseorang, entah itu kiai atau wali, faqauluhu min jinsi qaulin nasara, maka pendapatnya itu sejenis dengan perkataan orang Nasara yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Masih itu apa? Innal Masiha ibnullah. Orang Nasara punya keyakinan bahwasanya Al-Masih itu Nabi siapa? Isa alaihissalam adalah anak keturunan siapa? Allah, anaknya Tuhan. Kenapa? Karena Isa lahir tanpa bapak, ya kan? Lahir dari rahimnya Maryam. Nah, gimana Maryam bisa punya anak kalau bukan istilahnya apa? Istilah kata mereka ya intinya itu berarti anak Tuhan gitu kan. Maka orang yang mengatakan kalau ada manusia bisa mendengar semua suara, ya dari manapun datangnya dia bisa bantu apalagi, maka dia sama saja menyamakan di perkataannya itu seperti perkataan orang Nasara yang mengatakan Allah punya anak. Kalau Allah punya anak berarti Allah seperti siapa? Makhluk. Atau dia mengatakan bahwasanya Isa memiliki sifat-sifat apa? Ketuhanan. Kalau orang mengatakan ada manusia itu bisa mendengar suara dari segala sisi, dari siapapun, dimanapun, berarti dia mengatakan orang itu memiliki sifat apa? Ketuhanan. Berarti dia berbuat apa? Syirik, ya kan? Sama seperti orang yang mengatakan, oh ini Isa ini punya sifat ketuhanan, dia ini anak Tuhan. Berarti kan dia menisbatkan pada diri Isa sesuatu yang hanya khusus milik Allah, itu sifat apa? Ketuhanan. Sejenis kata beliau, ya. Intinya itu termasuk kesyirikan. Jadi kalau ada orang berdoa kepada selain Allah yang itu hanya Allah yang menguasai, hukumnya apa? Syirik. Kalau ada orang berdoa kepada orang yang sudah mati, hukumnya syirik. Dia berdoa kepada orang yang enggak ada, hukumnya juga syirik, ya. Walaupun orang enggak ada itu mungkin cuma di tetangga sebelah misalnya kan, mungkin di kampung sebelah. Dia minta tolong gitu kan, bukan teriak-teriak gitu kan, dia berdoa khusyuk gitu. Orangnya cuma mungkin di beda kampung. Hukumnya apa? Syirik. Yang dari mana dia bisa orang itu bisa mendengar doanya dia gitu. Beda kalau dia telepon, bisa toh? Mas, tolong beliin saya apa gitu, bisa. Itu telepon. Syirik enggak itu? Telepon. Mas, saya lagi sakit gitu. Tolong belikan obat. Syirik enggak? Enggak kan? Dan dia bisa berhubungan, berarti dia bukan gaib. Kalau bisa berkomunikasi itu tidak gaib namanya. Ya, demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.